Melanjutkan cerita sebelumnya, Yang Kai dan murid Pavilion High Heaven yang bernama Sumu berada di toko beras. Mereka terlibat dengan keributan yang terjadi di sana. Ternyata keributan itu sudah direncanakan oleh Sumu. Akan tetapi, Yang Kai menggagalkan rencananya yang sudah diatur dengan sedemikian rupa. Akhirnya kedua rekan Sumu dihajar oleh warga desa, karena hasutan dari Yang Kai. Setelah kedua orang itu babak belur, Yang Kai berkata, "Kalian orang yang mengerikan, aku ingin tahu, sudah berapa banyak kalian memainkan trik ini pada pedagang yang bekerja di sini? Ini sangat tercela." Pelayan toko berkata, "Berani sekali orang-orang tak berguna ini meneror desa Black Plum." Yang Kai berkata, "Benar kakak, kenapa kita tidak mengakhiri ini dengan menusuk salah satu dari mereka? Jadi mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi." Mendengar perkataan Yang Kai, warga desa sangat terkejut, karena Yang Kai sangat kejam. Orang yang dihajar dan Sumu saling menoleh. Sumu berkata, "Saudaraku, bukannya itu agak berlebihan?" Yang Kai melihat ke arah Sumu, kemudian berkata, "Berlebihan, kalau mereka berhasil hari ini, lalu bisnis bos toko beras akan hancur. Kalau itu terjadi, bagaimana dia akan bertahan? Mereka mau menghancurkan mata pencaharian seseorang. Bagaimana ini bisa berlebihan? Mereka harus diajari, kalau setiap tindakan yang diambil, selalu ada harga yang harus dibayar." Sumu berkata, "Tapi, meskipun begitu, kita tidak boleh membunuh mereka." Di sisi lain pelaku kejahatan yang berbaring di tanah bergumam, "Kita melakukannya bersama. Kalau kami tidak berhasil selamat dari sini, kau akan jatuh bersama kami." Kembali ke Yang Kai, dia berkata, "Saudaraku, kalau kriminal bisa membunuh, lalu kenapa kita tidak bisa? Saat kita menegakkan keadilan, kenapa kau sangat lembut terhadap mereka? Apa mungkin kalian saling kenal? Itu sebabnya kau tidak mau membunuh mereka." Mendengar perkataan Yang Kai membuat Sumu berkeringat dingin. Dia berkata, "Saudaraku, apa maksudmu?" Bos laki-laki berkata ke Yang Kai, "Anak muda, apa maksudmu?" Yang Kai tidak mengatakan apapun, hanya menggelengkan kepalanya, kemudian menatap Sumu dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kalau kau cuma laki-laki biasa. Tapi kenapa kau sangat takut menegakkan keadilan, dan mengadili orang-orang ini demi warga desa?" Sumu memaksakan senyumnya, dia berkata, "Hahaha, aku tidak takut sama sekali. Kali ini mengambil nyawa seseorang, yang belum pernah membunuh sebelumnya." Yang Kai terus mendesak, untuk segera membunuh kedua orang itu membuat Sumu tidak bisa melakukan apa-apa. Rencananya sudah hancur, dan dia juga harus membunuh rekannya sendiri. Salah satu pelaku bangun, dia berkata, "Sumu, kau pengkhianat, kita setuju untuk memfitnah pedagang kaya, lalu kau akan menyelamatkannya dan menjadi pahlawan. Berani sekali kau berpikir untuk mengabaikan kami sekarang, kau binatang. Kau menjijikan." Sumu berteriak, "Pembohong!" Mendengar itu, rekan Sumu berkata, "Apa? Semuanya? Rencana kami untuk memfitnah pedagang kaya dibuat oleh Sumu. Anak muda ini, dia akan melakukan apapun untuk membuat putri bos terkesan." Mendengar itu Yang Kai terkejut. Akhirnya dia mengetahui alasan sebenarnya. Sumu masih mengelak dengan pernyataan dari rekannya. Dia berkata, "Pembohong." Rekannya menjawab, "Aku tidak berbohong. Kadang, mungkin kami melakukan hal yang buruk. Tapi kami tidak pernah memfitnah seseorang dan menghancurkan mata pencaharian seseorang. Semuanya, kita semua tahu kalau mensabotase mata pencaharian orang lain, sama dengan mensabotase hidup kita sendiri. Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Semuanya dihasut oleh anak kecil ini. 50 perak, di sisi lain Yang Kai terkejut. 50 perak, itu banyak sekali. Bos lelaki berkata, "Anak terhina, berani sekali kau mau menipu kami. Ini adalah aib bagi Pavilion High Heaven, mempunyai murid yang rendah seperti ini. Kau tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan anak muda ini." Yang Kai, "Aku merasa malu untuk kedua orang tuamu." Seorang warga berkata, "Benar, ini penghinaan bagi Pavilion High Heaven." Seorang wanita berkata, "Benar, kupikir dia itu pahlawan." Sumu menjadi kesal dengan Yang Kai. Dia menatapnya dan bergumam, "Ini semua salahnya, dia menghancurkan rencana dan namaku." Sumu bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku?" Yang Kai menjawab, "Kenapa kau tidak menebaknya saja?" Sumu berkata, "Aku akan mengungkap identitasmu sebentar lagi. Kau sudah di sini lebih dari 3 tahun, dan kau masih murid percobaan. Tunggu saja,
Akan aku balaskan dendamku. Minggir, Sumu bergegas pergi, meninggalkan kerumunan. Di sisi lain, Yang Kai mengingat kedua pelaku yang bekerja sama dengan Sumu. Saat Yang Kai melirik, kedua pelaku itu sudah menghilang. Bos laki-laki berkata ke Yang Kai, "Anak muda, hari ini kau mengalahkan Sumu. Aku takut dia akan menyebabkan masalah bagimu nanti." Yang Kai menjawab, "Tidak apa, kami punya aturan, dia tidak akan bisa menyakitiku." Bos laki-laki mengingatkan Yang Kai, "Meskipun begitu, kau harus hati-hati. Aku khawatir, dengan kau membantu kami, kau akan mendapat masalah pada dirimu sendiri." Yang Kai tersenyum dan menjawab, "Baiklah, aku akan berhati-hati." Yang Kai pergi meninggalkan toko beras. Dia juga mengucapkan selamat tinggal pada pemilik toko dan pelayan toko. Keesokan harinya, di rumah, Yang Kai merasa sedikit lelah. Namun dia sangat senang. "Bulan ini aku tidak perlu khawatir dengan makanan." Yang Kai tertawa sambil bergumam. Sesaat Yang Kai melihat keluar rumah, dia berpikir, "Kukira Sumu akan menyerangku saat aku kembali ke pavilion High Heaven, tapi ternyata tidak." Yang Kai berpikir sesaat, dia terkejut. "Benar, kami punya peraturan bahwa dilarang membunuh sesama siswa. Kalau tadi, Sumu berani menyerangku, dia akan dalam masalah. Kesempatannya yang terbaik adalah dengan menantangku. Aku tidak bisa mengukur kekuatan penuhnya. Tetap saja aku yakin kalau kultivasinya berada di puncak perbatasan temperate body. Tapi tahap yang mana?" Waktu berjalan dan pagi sudah tiba. "Ini gawat, aku harus berlatih lebih keras. Kalau tidak aku akan segera terbunuh." Matahari mulai terbit, Yang Kai memulai latihan. Dia bergumam, setelah bergabung dengan kerangka emas, pondasi teknik pavilion High Heaven tak lagi terasa kuat. Ada 12 jam dalam sehari, tapi aku cuma bisa latihan setengah jam. Apa yang harus aku lakukan selebihnya? Apa itu artinya aku hanya bisa berlatih setengah jam sehari? Seumur hidupku, apa aku harus tidur? Itu tidak boleh. Setelah menyelesaikan latihannya, Yang Kai mandi dan membersihkan tubuhnya. Selesai mengeringkan rambut, Yang Kai bersantai sambil berpikir, melakukan latihan seperti ini tidak cukup. Mungkin aku harus mempertajam pisau atau memotong kayu. Yang Kai mendapat ide, dia mengeluarkan buku hitam. Dia baru mengingat kalau Yang Kai memiliki benda seperti itu. Halaman pertama, mengacu pada pondasi kerangka emas. Baris kedua tentang metode kultivasi temperate body dengan kerangka emas. Halaman ketiga, di atas buku hitam muncul sebuah tungku berwarna emas. Yang Kai termenung melihat hal tersebut. Yang Kai mengambil tungku tersebut, dia memandanginya, kemudian bergumam, "Menurut buku hitam, dupa pembakaran ini membantu latihanku. Tapi ini tidak berguna, kecuali aku memiliki tanaman herbal untuk dibakar. Aroma yang keluar akan membantu dalam pelatihan. Dan juga, tahap yang berbeda, membutuhkan jenis herbal yang berbeda. Tapi, herbal yang aku butuhkan untuk tahap ini disebut bunga roh 3 daun, dan tanaman terlarang. Bunga roh 3 daun itu, bunga dengan 3 kelopak, dan rumput terlarang itu seperti rumput biasa. Harga tanaman ini tidak mahal, tapi tanaman ini jarang muncul." Yang Kai masih ragu. Apa herbal tersebut bisa membantunya dalam latihan? Aula kontribusi menjual herbal ini, tapi bendahara tua Meng sangat pelit. Mereka akan menjualnya dengan harga mahal, dan aku tidak mempunyai banyak poin kontribusi untuk membelinya. Kurasa satu-satunya cara adalah menemukannya sendiri. Gunung Blackwing tidak terlalu jauh dari pavilion High Heaven. Kupikir aku bisa menemukannya di sana. Aku akan pergi besok. Setelah banyak membuat rencana, Yang Kai mulai tidur dan hari ini sudah terlewati. Keesokan harinya, seperti biasa, rutinitas Yang Kai pagi-pagi. Saat fajar, Yang Kai melatih teknik tinju catatan body temperate. Setelah itu, Yang Kai menyapu aula kontribusi. Tiba-tiba, bendahara Meng melemparkan sebuah buku kepada Yang Kai. Itu berisi nikan tentang herbal, khasiat medisnya dan tempat menemukan tanaman tersebut. Lalu Yang Kai mengajukan izin ke kantor urusan umum, agar dia bisa pergi 3 hari. Setelah izin didapat, Yang Kai segera pergi. Dalam hari dia bergumam, "Herbal, aku datang." Sesaat kemudian, Yang Kai sudah berada di area Gunung Blackwing. Yang Kai memandang puncak gunung. Dia berkata, "Angin sepoi-sepoi ini sangat menenangkan." Yang Kai mencabut sebuah rumput herbal. Dia mengingat catatan yang diberikan bendahara Meng. Ini adalah herbal gigi tajam. Kemudian Yang Kai memasukkannya ke dalam karung. Dia terus mencari tanaman herbal yang bisa digunakan. Sesuai dengan arahan dan petunjuk pada buku yang dia baca sebelumnya,
Yang Kai mencoba menjelajah lebih jauh lagi. Saat menjelajah dia terkejut, dan melihat sebuah tanaman. Yang Kai berkata, "Apa ini? Kenapa semua tanaman mati di sini?" Herbal ini kelihatannya familiar. Ini rumput terlarang. Yang Kai mengambil sebuah cangkul kecil, yang diususkan untuk mengambil bahan herbal. Dia merasa senang sambil berkata, "Jadi kau di sini ya?" Waktu berlalu, Yang Kai merasa kelelahan. Hari sudah sore. Akan aku sudahi pencarian hari ini. Yang Kai membuka bekal, kemudian memakannya. Dia berkata, "Aku akan tidur di pohon ini kalau aku sudah selesai makan." Malam pun tiba. Yang Kai mulai tidur di bawah pohon. Tanpa disadari fajar sudah tiba. Sebelum melanjutkan pencarian herbal, Yang Kai berlatih selama setengah jam. Setelah itu dia memakan bekal, dan melanjutkan pencarian herbalnya. Waktu berlalu. Saat di jalan, Yang Kai kembali merasa lapar. Dia bergumam, "Kupikir aku bisa menemukan makanan hari ini. Aku tidak menyangka kalau aku tidak bisa mendapatkan makanan. Kalau aku tahu dari awal, aku akan membawa lebih banyak nasi. Di mana aku bisa menemukan makanan? Di dalam hutan seperti ini?" Yang Kai memandang ke suatu tempat. Dari kejauhan Yang Kai melihat asap. Dia bergumam, "Siapapun yang berani menyalakan api di hutan, pasti dia adalah orang yang bodoh dan amatir." Yang Kai mencari sumber asap. Sesaat akhirnya dia menemukannya. Saat Yang Kai tiba, seseorang berkata, "Siapa itu?" Dua orang pemburu mengarahkan anak panahnya ke arah Yang Kai. Mereka bersiap untuk menyerangnya. Yang Kai yang melihat itu mencoba menjelaskan, "Tenang, aku cuma mengumpulkan herbal." Mendengar itu salah satu pemburu menurunkan panahnya. Dia berkata, "Itu cuma alarm palsu." Yang Kai pun meminta maaf. Pemburu itu berkata, "Ayo ke sini. Anginnya dingin, tidak mudah berada di sini." Yang Kai mendekat dan duduk bersama mereka. Tidak lupa Yang Kai mengucapkan terima kasih. Salah satu pemburu itu berkata, "Namaku Zhang Xuan, kami tinggal di kaki gunung. Tetapi kami selalu kemari untuk berburu agar tidak kelaparan." Pemburu itu menunjuk ke pemburu yang satunya. Dia masih anak-anak. "Jangan remehkan anak ini. Dia pemburu handal, dan sering mengikutiku masuk ke Gunung Blackwing." Anak itu tersenyum dan tertawa, sambil memperlihatkan ototnya. Kemudian pemburu yang bernama Zhang Xuan itu kembali berkata ke Yang Kai, "Kau bagaimana? Apa yang kau lakukan di sini?" Yang Kai menakupkan tangannya dan berkata, "Aku murid dari Pavilion High Heaven. Aku kemari untuk mengumpulkan herbal." Zhang Xuan terkejut mendengar nama Pavilion High Heaven. Dia berkata, "Putraku juga tertarik dalam hal kultivasi, tapi dia tidak cukup kuat dan gagal dalam seleksi. Jadi dia kembali kepada kami. Dia mengidolakan kultivator sepertimu." Yang Kai melirik dan mengusap anak itu, sambil berkata, "Meskipun kau tidak diterima, bukan berarti kau tidak bisa berlatih sendiri." Di saat yang sama perut Yang Kai berbunyi. Itu membuat Yang Kai menjadi malu. Anak di sebelahnya tertawa. Dia memberikan makanannya kepada Yang Kai. Yang Kai yang merasa tidak enak berkata, "Di gunung ini, makanan itu langka. Lebih baik kau menyimpannya untuk dirimu sendiri." Zhang Xuan berkata, "Terima saja makanan itu. Kelihatannya kau sangat kelaparan." Akhirnya Yang Kai menerimanya. Dia sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Malam pun berjalan. Mereka bertiga mulai tidur. Waktu berjalan dan fajar pun tiba. Yang Kai terbangun. Dia menaruh sebuah herbal di dekat anak itu, menatap kedua pemburu yang masih tertidur. Yang Kai bergumam, "Herbal ini memiliki efek penyembuh saat sudah kering. Mereka mungkin bisa menggunakannya selama mereka berburu di hutan ini." Yang Kai melakukan latihan pagi. Gerakan demi gerakan dia lakukan. Aura dari dalam tubuhnya terus keluar. Yang Kai berhenti. Dia merasakan sesuatu. Apa yang terjadi? Aura hangat ini masuk ke dalam tubuhku. Sangat mengganggu. Yang Kai menghela nafas. Ini body temperate tahap 5. Aku mendapatkan kerangka emas baru beberapa hari yang lalu. Dan aku sudah menembus 2 tahap. Kecepatan ini luar biasa. Yang Kai mengambil kantong penyimpanan tanaman herbalnya. Kemudian menatap ke depan. Waktu latihanku terbatas. Tapi kalau aku bisa menghabiskan banyak waktu untuk berlatih, aku penasaran, secepat apa aku akan berkembang. Yang Kai terus berjalan. Dia berpikir, jadi ini perbatasan 10 mil, kalau aku terus maju, aku akan menemui binatang liar. Dengan kemampuanku yang sekarang, aku hanya bisa berlari. Kalau tidak, aku akan berakhir sebagai santapan mereka. Yang Kai terus berjalan, menyusuri perbatasan tersebut.
Saat berjalan, Yang Kai mendengar suara teriakan. Dia tercengang, kemudian bergegas menuju sumber suara ini. Yang Kai menatap ke sebuah gua. Di mulut gua, terdapat jaring laba-laba yang menutupinya. Yang Kai mencoba melihat ke dalam gua dan menemukan busur panah. Yang Kai melemparkan karung penyimpanan herbalnya, kemudian memasuki gua tersebut. Dalam gua terdapat banyak jaring laba-laba. Tidak hanya itu, di sana juga banyak mayat yang sudah menjadi kerangka. Kerangka itu diselimuti dengan jaring laba-laba. Yang Kai terus berjalan, dia sangat terkejut. Di depan, Yang Kai melihat orang yang dikenalnya. Itu adalah Zhang Xuan. Yang Kai mencoba mengecek kondisinya, apakah dia masih hidup. Setelah mengecek, Yang Kai merasa senang, kalau orang itu masih hidup. Tanpa disengaja, Yang Kai membangunkan Zhang Xuan. Dia terkejut dan berteriak, "Selamatkan putraku." Dia dibawa ke dalam gua. Yang Kai mencoba melepaskan Zhang Xuan dari jaring laba-laba yang membungkusnya. Dia bergumam, jaring laba-laba ini tidak bisa dilepas selama 1,5 jam ke depan. Yang Kai berdiri, dia berkata, "Tunggulah, aku akan menyelamatkan putramu." Zhang Xuan menjawab, "Aku percaya padamu, dan berhati-hatilah dengan bis Demonic Spider."